Terus banyak orang berkata, realita itu tidak semudah impian dan cita-cita. Halo Rek, assalamualaikum. Ya apa kabare? Tak dongakne api-api ae. Aku hari ini baru pulang kerja, baru pulang tugas kuliah di kandang. Sekaligus aku mau bikin vlog resolusi emak-emak, ibu-ibu, para perempuan Indonesia yang mungkin meresolusikan tahun depan itu pengen studi lanjut, apa kembali bekerja atau berkarya berwirausaha. Mungkin nggak sih emak-emak, ibu-ibu iki sok berkarya? Kira-kira hal itu mudah apa enggak dijalani? Tapi sebelum itu ojo lali klik subscribe biar aku tambah semangat bikin video, dan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik seputar emak-emak di Belgia kayak aku iki. Yuk stay tune. 31 Desember, malam tahun baru. Harusnya kalau di Belgia dan di Eropa pada umumnya itu mulai tanggal 24 Desember itu sudah libur sampai kira-kira hari Senin pertama di bulan Januari. Jadi libur 2 minggu lah, mulai dari anak-anak, orang kerja, tapi beberapa kayak transportasi ya pasti nggak libur. Cuman karena memang studiku, riset ini di sini, penelitianku tentang animal nutrition, sing mana kudu harus miara hewan sudah terjadwal. Jadi libur itu nomor 2. Kalau memang lagi ada sampel atau mulai penelitian atau hewannya datang, ya wes, ya budal. Soalnya apa ya, sebelumnya aku juga pernah kerja di farm. Sebelum menikah dan lanjut studi S3 itu aku kerja di farm. Di farm itu malah karena ngerawat hewan hidup ya, libur itu ya kondisional, gantian sih liburnya. Jadi harus ada orang yang memang dipastikan buat ngerawat hewan itu. Namanya ngerawat hewan hidup kan ya perlu dipakani, perlu diawasi, kesehatannya perlu dijaga. Jadi harus ada yang in charge. Mungkin hal ini juga serupa dengan yang dialami teman-teman yang berprofesi di bidang medis, perawat, dokter, apoteker, kerja di rumah sakit. Ya, itu perjuangan. Lek diniati lillahi ta'ala dengan senang hati, insya Allah barokah. Sepurane ya ngobrol ambek menggos-menggos. Soalnya kita sambil jalan sehat. Banyak di antara kalian, termasuk aku, para perempuan Indonesia yang semangat banget buat lanjut studi atau pengen kembali bekerja atau bahkan mulai bekerja. Kira-kira itu mungkin nggak sih?
kira-kira abot nggak sih? Bisa apa enggak? Jawabannya bisa banget. Cuman memang nggak serta-merta bisa dan langsung dilakoni sadek-saknya atau sekehendak kita dan langsung seperti itu. Karena apa ya? Perempuan itu spesial menurutku. Karena perempuan itu juga di samping tanggung jawab mulianya kepada keluarga dan anak-anak, tapi juga diberi kemampuan multitasking yang begitu besar untuk bisa bekerja dan berkarya di luar sana. Jadi yang pertama harus disiapkan saat kalian ingin meresolusikan diri sendiri untuk berkarya. Yang pertama itu noto niat. Niat tuh harus ditata. Niat yang kayak gimana? Lebih ke untuk apa S3 itu? Harus benar-benar bisa lihat dari dalam diri kita sendiri, sebenarnya kita perlu nggak sih? Kita perlu nggak sih studi lanjut bekerja? Kita emang butuh nggak sih? Ojo sampai apa yang kita lakukan itu berdasarkan omongan orang ya, apalagi berdasarkan omongan tetangga. Jangan sampai. Karena apa? Ingat, kita hidup itu untuk diri kita, untuk bekal kita di kemudian hari sampai akhirat, dan yang memberi dan bisa memberi manfaat kepada terutama orang-orang terdekat kita, keluarga, orang tua, anak, suami, kayak gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, ngumayal kayak gitu tuh hanya karena cibiran orang. Kayak reuni ketemu orang, kamu kok di rumah aja, gak kerja? Enak loh kerja itu, kalau di rumah wis beladus, dasteran, kayak gitu. Atau ada orang, udahlah kamu ibu rumah tangga pasti gak ada duit, aku aja yang bayarin. Jangan kemakan omongan-omongan kayak gitu. Karena aku percaya semua profesi, semua pekerjaan, semua peran itu ada manfaat besarnya sendiri-sendiri. Aku juga pernah menjalani ibu rumah tangga yang hanya di rumah sambil kerja, atau sudah punya anak sambil kerja, pernah menjalani itu. Dan itu punya kesulitan sendiri-sendiri. Jangan harap atau jangan bilang ibu rumah tangga di rumah itu gampang. Pekerjaan rumah itu malah tiada akhir loh ya. Jangankan nyelesain pekerjaan rumah, maca gak sempet, banyak yang kayak gitu. Karena nggak cuma omongan orang, halah paling nggak macak manak masak gak ya. Itu zaman bahula lah uang ijik percaya kayak gitu. Jadi mulianya pekerjaan ibu-ibu di rumah itu nggak hanya sekedar ngurus rumah, tapi juga menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, gitu ya. Jadi jangan sampai angan-angan kita, cita-cita kita tuh didasarkan dari omongan atau cibiran orang lain. Jangan sampai itu, karena kalian gak pernah makan duit mereka, gak pernah ngambil apa yang hak mereka, dan tanggung jawab kita tuh bukan ke mereka. Kalaupun kita harus mendengarkan orang lain atau berjuang demi orang lain, terutama itu keluarga, apalagi orang tua, karena semasa kecil sampai gede, sing ngeramut, sing bandani juga orang tua. Jadi niatnya harus ditata. Kalau emang kita sudah tahu hati terdalam kita untuk membanggakan orang tua, untuk bekerja, membantu perekonomian keluarga, memberi contoh kepada anak-anak kelak, it's good. Itu awal yang bagus. Jadi perlu banget niat harus ditata. Lihat dari dalam hati sendiri, jangan dengar omongan orang lain. Satu itu niat. Yang kedua itu ridho keluarga. Kenapa perlu? Itu kan ya cita-cita kita sendiri, impian kita sendiri. Kenapa harus ada kayak gitu? Karena kita nggak tahu perjuangan kita kan seperti apa. Kadang kita bayangin mudah, tapi ternyata kedepannya itu banyak kerikil-kerikil yang menghadapi kita.
saat keluarga kita tahu, dan kalau orang Jawa itu ngasih pangestu, mereka pun tuh sebenarnya juga ikut berjuang bersama kita. Lewat apa? Doa, lewat dukungan, bahkan di saat kita ada susahnya mereka akan memeluk kita. Makanya ridho keluarga itu penting banget. Tapi memang beberapa itu kasus ada yang tidak langsung disetujui, karena mereka kan sangat mencintai kita, pasti banyak kekhawatiran seperti amankah di sana, mau ngapain di sana, kok jauh-jauh di sana di sini juga ada. Makanya kita harus sebelum membicarakan itu harus pintar-pintar dulu menata kata yang yang setidaknya itu bisa diterima. Alasannya, kuatkan alasan dan tujuan kita. Terus juga negerinya aman atau tidak, itu utarakan semua. Jika niat kita baik, tujuan kita baik, dan dibicarakan dari hati ke hati, itu insya Allah bisa. Yang utama memang jangan pernah jadi gelas berisi atau gelas setengah berisi saat ngobrol atau minta restu pada keluarga. Jadilah gelas kosong. Kenapa? Kalau kita sudah punya kepengenan, ngeyel, dan ngerasa kita yang terbaik, itu mendal terus, diomongin mendal terus. Jadi kalau sekali ditolak nggak akan bisa negosiasi. Tapi kalau kita jadi gelas kosong, kita dengarkan kenapa kok keberatan, kita dengarkan kekhawatiran mereka, dengarkan itu sebagai wujud cinta mereka kepada kita. Akhirnya kita mengerti dan bisa menghargai dan bisa negosiasi dengan hati juga. Karena sudah dikatakan dari hati ke hati, insya Allah pasti luluh. Jadi akan ada ridho. Saat kita berjuang, kita lelah berjuang, bahkan kadang ada menyerah, orang-orang yang telah memberi restu, meridhoi kita, keluarga terdekat kita, pasti akan memeluk dan support kita. Ayo terus maju. Itulah fungsi support system dalam keluarga. Karena manusia itu jelas bukanlah individual. Kita butuh satu sama lain. Karena itu kita harus saling mengasihi dan saling menghormati satu sama lain. Support keluarga, support sistem untuk sukses itu salah satu poin utama. Yang ketiga itu planning. Kita punya cita-cita, harus juga menentukan work to do-nya, action list-nya itu apa. Anggaplah ingin studi lanjut, jurusannya apa dulu, dan fokus yang kita pelajari apa. Setelah itu cari negara-negara yang memungkinkan untuk kita kunjungi, untuk kita jadikan tempat studi. Nah, negara-negara ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan keilmuan yang ada, dan yang kedua berdasarkan keamanannya. Karena ya harus update. Jangan hanya berdasar ini negeri impianku, tapi saat kondisi tidak aman lebih baik tidak. Karena selain itu tidak menjamin buat kita juga, kasihan orang-orang tercinta kita akan lebih khawatir dengan kita. Terus setelah itu, setelah dapat negaranya, baru kita list university apa aja yang ada di situ yang kira-kira memungkinkan untuk kita daftar di situ. Jangan cuma satu, karena pengalamanku sendiri itu daftar itu beberapa universitas. Jadi jangan hanya ini, orang Jawa itu ojo jaga nondok blorok. Jadi jangan cuma mengandalkan satu pilihan terus di situ setelah nggak dapat patah. Jangan. Jadi taruhlah telur di beberapa keranjang, harus ada universitas utama atau tempat utama, dan tentukan cadangannya. Kalau kerja, ya kita harus tahu kisaran bekerja di bidang apa, kisaran gaji yang kita inginkan berapa, jamnya juga, terlebih yang sudah berkeluarga, kira-kira available nggak sama anak, terus anak siapa yang ngurus, ada di daycare atau ada mbak di rumah atau ada yang rewang dari keluarga, itu juga harus di planning. Setelah planning jelas, itu dikomunikasikan lagi pada partner, kayak ibu-ibu ya dengan suaminya, kira-kira cocok apa enggak. Jadi karena kalau sudah keluarga itu ya planning bukan planning sendiri aja, hidup kita tuh hidup bersama. Jadi dengan suami oke atau enggak, anak kira-kira fun apa enggak, juga sama orang tua kalau belum berkeluarga, kira-kira orang tua
merasa ini oke atau nggak mau karena mereka orang tua sudah menjalani kehidupan jauh lebih lama ya dari kita. Jadi, penting sekali untuk mendengar nasihat dari kedua. Bahkan yang masih single pun, apalagi sudah punya pasangan, itu perlu dibicarakan. Jadi kalau kita sudah mau menjalin ke tahap yang lebih serius, aku udah mau married kayak gitu, harus dibicarakan juga. Aku mau cita-citaku kayak gini, ke depan aku pengen studi, pengen kerja, kayak bicarakan aja. Jangan merasa aduh ini aja loh nikah masih tahun depan, ngapain ngomong-ngomong kayak gitu. Itu penting banget karena calon Anda ini akan menjadi partner hidup kita di jangka waktu yang lama dan insya Allah seumur hidup. Jadi harus tahu satu sama lain. Jadikan cita-cita pribadi itu menjadi cita-cita bersama. Insya Allah itu jauh lebih berkah dan jauh lebih mudah. Terus yang terakhir itu motivasi. Motivasi itu penting banget. Terus banyak orang berkata, realita itu tidak semudah impian dan cita-cita. Kalau kita melihat goal, itu terlihat dekat banget. Tapi kalau kita nggak menikmati prosesnya, lelah. Jadi yang utama saat kita sudah tahu goal kita apa, harus paham prosesnya apa aja dan resikonya gimana. Anggaplah kita mau studi daftar beasiswa, ya harus siap saat mendaftar ada kemungkinan diterima atau tidak. Karena semua orang juga pengen kan buat dapat beasiswa itu. Atau kerja, semua yang melamar tuh juga banyak. Yang diterima 1-2 orang. Yang harus disiapkan adalah mental kita. Harus bisa menikmati prosesnya. Jadi terus motivasi diri kita. Jatuh tuh wajar, nggak apa-apa. Aku nggak bilang kalian nggak boleh drop, nggak boleh down, nggak boleh sedih, enggak, itu wajar. Tapi ingatlah saat kalian down, jatuhlah, nangislah. Tapi ingat perjalanan masih panjang. Saat tertatih-tatih itu mesti pelan, jalan aja. Belum mampu berdiri, berangkat. Gak iso berangkat mulai lancar, berdirilah mulai berjalan sampai berlari. Ojo sampai stuck mandek. Sekali kalian berhenti untuk memulai kembali itu susah, lebih lama. Jadi motivasi diri itu perlu. Dari mana motivasi diri? Lihat orang-orang yang sudah berhasil di depan kita. Lihat orang-orang yang sudah meraih impian kita. No excuse. Jangan pernah berpikir bahwa alah mereka kan soalnya begini, mereka kan udah pintar dari lahir, mereka kan udah kaya, mereka udah ada hubungan. Enggak ya. Karena harus ditanamkan di mindset kita tuh mereka bisa, berarti aku juga bisa. Mereka sudah sampai sana, berarti mereka sudah melewati susahnya proses perjuangan ini. Jadi aku juga harus semangat. Gitu caranya mengatasi. Kadang kita lelah. Nah, itu support system kita kembali ke keluarga. Minta doa, minta restu, ngobrol. Kadang-kadang dari obrolan singkat bahkan gak ada hubungannya dengan apa yang kita cita-citakan itu bisa ada inspirasi baru. Bisa ada motivasi lanjutan untuk terus berjuang. Itulah kenapa. Jadi rajin-rajin untuk cek. Kayak aku dulu tuh pengen banget kuliah di luar negeri. Ya aku lihat-lihat YouTube-nya, nggak cuma YouTube viral-viral gosip gitu, enggak. Gimana orang sekolah di luar negeri, caranya gimana kuliah, terus bahkan sangat memotivasi kalau lihat ada orang dueso, asalnya nggak punya, asalnya juga dari keluarga sederhana, tapi mereka berjuang. Jadi mereka tuh nggak pintar dari lahir, tapi perjuangan mereka yang tidak berhenti sampai saat ini. Tuh. Gitu ya, Rek. Aku juga nggak merasa sudah sangat amat berhasil. Aku pun sedang ada di tahap perjuangan untuk menuju cita-citaku selanjutnya. Jadi proses tuh harus kita nikmati. Berjuang itu harus dengan bahagia. Karena itu kalau kita bahagia menjalaninya tuh saat jatuh kita akan berdiri, jatuh berdiri lagi. Insya Allah ada saatnya kita akan bisa berlari dan menggapai itu dengan mudah. Kayak sampai di sini vlog hari ini buat perempuan Indonesia yang resolusi 2021 ingin lanjut berkarya di bidang apapun. Aku yakin kalian hebat. Aku yakin kalian bisa. Percaya pada hatimu, mimpi setinggi-tingginya, dan lakukan yang terbaik, insya Allah akan terwujud.
Dari Rinda cukup sekian, ada kurangnya sepurane sing akeh. Kalau kalian suka please klik subscribe and like. Semoga video ini bisa memberi manfaat kepada kalian, para ibu-ibu, para mak-mak di rumah yang tangguh bersama keluarganya, dan perempuan Indonesia yang sangat hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.